Namaku Rina. Aku mahasiswa semester akhir di sebuah kampus negeri. Karena tuntutan skripsi dan ingin lebih fokus belajar, aku memutuskan pindah ke kosan yang lebih dekat dengan kampus. Kebetulan aku menemukan sebuah kosan murah yang hanya berjarak 5 menit jalan kaki. Tapi anehnya, dari awal melihat fotonya saja, aku sudah merasa tidak enak. Bangunannya tua, cat temboknya mulai mengelupas, dan halaman depannya penuh daun kering yang seperti tidak pernah dibersihkan. Tapi karena harganya sangat terjangkau, aku pikir, cuma perasaan aja. Lagian aku cuma butuh tempat tidur dan belajar. Hari itu, aku datang sendiri, membawa koper dan beberapa kardus kecil. Pemilik kos menyambutku dengan ramah. Seorang ibu parubaya, dengan senyum tipis dan mata yang entah kenapa terasa menyimpan sesuatu. Aku diantar ke kamar nomor ketiga. Kamarnya kecil, hanya ada kasur busa, meja kecil, dan lemari kayu tua yang baunya apek. Saat aku membuka jendela, angin masuk dan tirai langsung bergerak cepat. Sejenak, aku merasa seperti melihat bayangan lewat di depan jendela kamar tetangga. Tapi saat aku lihat lagi, tidak ada siapa-siapa. Aku menggeleng dan tersenyum kecil. Baru juga pindah. Udah halu duluan. Malam pertama akan segera tiba. Dan aku belum tahu kalau ini adalah awal dari malam mulam penuh teror. Saat aku sedang menata barang di kamar, ibu kos tiba-tiba berdiri di depan pintu sambil berkata pelan, "Kalau malam, jangan keluar kamar ya, Neng." Aku kaget, bingung juga kenapa beliau tiba-tiba bilang begitu. Aku coba bertanya, "Memang kenapa, Bu?" Tapi dia cuma tersenyum, lalu pergi begitu saja, tanpa menjelaskan. Sorenya, saat aku sedang menyapu lorong depan kamar, aku iseng menghitung jumlah kamar di kosan itu. Ada 5 kamar, tapi yang menarik perhatian adalah kamar nomor 5 di ujung lorong. Kamar itu terlihat berbeda. Pintunya kusam, catnya mengelupas, dan selalu tertutup rapat. Aku tanya ke anak kos lama yang kebetulan lewat. Dia bilang, kamar nomor 5 sudah lama dikosongkan. "Ada yang tinggal di situ?" tanyaku. Dia hanya menggeleng cepat dan berbisik, "Udah, jangan tanya-tanya soal kamar itu." Malamnya, aku tak bisa tidur. Bukan karena suara bising atau nyamuk, tapi karena ada suara langkah kaki. Perlahan, nampulam, perlahan, pelan mendekat dari ujung lorong menuju ke arah kamarku. Aku menahan napas. Suaranya berhenti tepat di depan pintu kamarku. Aku tak berani bergerak, tak berani bicara. Hanya bisa memejamkan mata sambil berdoa. Semoga suara itu bukan dari kamar nomor kelima. Malam kedua terasa lebih sepi. Terlalu sepi, malah angin di luar hanya terdengar sayup-sayup, dan suara jangkrik pun seperti enggan bernyanyi. Jam di dinding sudah menunjukkan jam 1:47 dini hari. Aku belum bisa tidur. Mataku terbuka lebar sambil menatap langit-langit kamar yang mulai berdebu. Entah kenapa, perasaanku mulai tidak enak lagi. Dan benar saja, tiba-tiba terdengar suara itu lagi. Langkah kaki, pelan, sangat pelan, krik. Krika, lantai kayu di lorong depan kamar berderit setiap kali diinjak. Langkahnya tidak cepat, seolah-olah sedang sengaja menunggu reaksiku. Aku langsung duduk, mematikan lampu, dan bersembunyi di balik selimut. Langkah itu makin dekat, berhenti tepat di depan pintu kamarku. Lalu, tok, 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 ada yang mengetuk. Perlahan, tidak seperti orang mengetuk biasanya. Ketukan itu terdengar seperti kuku, bukan tangan. Aku menahan napas, berharap itu hanya mimpi. Tapi saat aku intip dari lubang pintu, tidak ada siapa-siapa. Lorong kosong, sunyi. Tapi entah kenapa, aku bisa mencium bau anyir yang sangat kuat, seperti darah yang sudah lama mengering. Malam itu aku tidak tidur sampai pagi, dan saat matahari terbit, aku mulai sadar kos ini menyimpan sesuatu yang tidak bisa kulihat, tapi bisa kurasakan. Pagi harinya, aku bangun dengan tubuh lemas dan kepala berat. Semalaman tidak tidur.
dan pikiran masih dipenuhi suara langkah dan ketukan aneh semalam. Aku berjalan ke kamar mandi bersama handuk dan perlengkapan mandi. Kamar mandi terletak di pojok kosan dan hanya ada satu untuk 5 kamar. Saat aku berdiri di depan cermin, aku lihat wajahku tampak pucat, mata sembab dan kantung mata seperti menebal semalam penuh teror. Aku membuka keran, mencuci muka, dan mengangkat wajahku kembali ke arah cermin. Dan disitulah aku melihatnya. Bayangan hitam berdiri tepat di belakangku. Tinggi, gelap, tidak berbentuk jelas. Tapi aku bisa merasakan dia menatapku. Aku sontak menoleh ke belakang, tapi tidak ada siapa-siapa. Lorong kosong, tidak ada angin, hanya suara tetesan air keran dan detak jantungku yang makin kencang. Aku tatap lagi cermin itu. Bayangannya sudah hilang, tapi perasaan takutnya masih sangat kuat menempel di dada. Saat aku keluar dari kamar mandi, kulihat pintu kamar nomor 5 terbuka sedikit, padahal sebelumnya selalu tertutup rapat. Aku mendekat perlahan, penasaran, tapi juga takut. Saat aku melangkah 1 kaki lebih dekat, kriak, pintunya menutup sendiri. Cepat, tiba-tiba, aku terdiam. Tubuhku membeku, dan sejak saat itu, aku tahu apapun yang tinggal di kamar nomor 5 sedang memperhatikanku. Hari berikutnya terasa lebih sunyi dari biasanya. Kos ini memang tidak ramai, tapi kali ini suasananya seperti mati. Aku memilih diam di kamar, takut untuk keluar. Tapi sekitar pukul 5 sore, aku mendengar suara koper diseret melewati lorong. Akhirnya ada penghuni baru, pikirku. Dari celah pintu, aku melihat seorang perempuan muda, berambut panjang, berpakaian hitam, wajahnya tertutup masker. Dia masuk ke kamar nomor 4, tepat di sebelah kamarku. Aku ingin menyapa, tapi dia langsung menutup pintu kamar dengan cepat. Malam harinya, aku mendengar suara isak tangis dari kamarnya. Pelan, tapi memilukan. Seperti seseorang yang sedang kesepian, atau sedang ketakutan. Aku hampir mengetuk pintunya, tapi tiba-tiba, suara itu berhenti. Begitu saja, tanpa jeda, tanpa suara kaki menjauh, seperti dimatikan. Pagi harinya, aku bertemu ibu kos saat membeli sarapan di depan rumah. Aku bertanya, "Bu, yang baru masuk kamar nomor 4 itu siapa ya?" Ibu kos berhenti mengunyah, lalu menatapku heran. "Nomor 4, katanya pelan. Kosong, Neng. Belum ada yang nempatin lagi." Aku diam, tubuhku langsung merinding. Tadi malam, aku jelas mendengar koper diseret. Aku melihat perempuan itu, dan aku mendengar tangisnya. Tapi sekarang, katanya tidak ada siapa-siapa. Malam itu, aku mencoba tidur lebih awal. Kepalaku terasa berat, dan tubuhku mulai lelah karena terlalu banyak berpikir. Lampu kupadamkan. Aku menarik selimut sampai ke dagu, berharap malam ini tenang, tanpa suara, tanpa bayangan. Tapi ternyata tidak. Aku mulai bermimpi. Dalam mimpi itu, aku berada di lorong kos yang gelap. Semua pintu tertutup, kecuali satu, kamar nomor ke-5. Pintunya terbuka perlahan, mengeluarkan bunyi berderit yang tajam. Dari dalamnya muncul seorang perempuan. Rambutnya panjang berantakan, menutupi wajah. Bajunya lusuh dan penuh darah. Dia berjalan ke arahku. Langkahnya pelan, namun sangat jelas terdengar. Setiap langkah mendekat, suara isaknya makin keras. Lalu, dia berhenti tepat di depanku. Wajahnya masih tertutup rambut, tapi aku bisa merasakan matanya menatap dalam. Kemudian, dia berbisik. Suara serak, datar, "Keluar dari sini sebelum terlambat." Aku terbangun dengan nafas terengah-engah. Peluh dingin membasahi seluruh tubuhku. Aku melihat jam, pukul 3 pagi. Aku memejamkan mata lagi. Tapi mimpi itu datang lagi. Dan lagi, setiap malam, selalu sama. Selalu perempuan itu, selalu kamar nomor ke-5. Dan setiap kali aku membuka mata, aku merasa dia belum sepenuhnya pergi. Setelah beberapa malam, dihantui mimpi yang sama, aku mulai kehilangan fokus.
Hari-hariku jadi kacau, skripsi terbengkalai, makanku tak teratur, dan tidur pun tak pernah benar-benar tenang. Siang itu, aku putuskan untuk keluar sebentar mencari udara segar. Tapi saat aku hendak membuka pintu kamar, tanganku terasa berat. Gagang pintunya tidak bisa diputar, seperti terkunci dari luar. Padahal, aku tidak pernah menguncinya, dan tidak ada siapapun di luar. Aku mencoba memanggil, "Bu Kos, halo?" Tapi tidak ada jawaban. Aku panik. Keringat dingin mulai keluar. Kutepuk-tepuk pintu, kutendang perlahan, tapi tetap tak bisa dibuka. Lalu, lampu kamar mulai meredup sendiri. Perlahan, padam total. Kamar langsung gelap gulita. Aku buru-buru menyalakan senter dari HP. Dan di sanalah aku melihatnya lagi. Bayangan kali ini berdiri di sudut kamar. Tidak bergerak, hanya berdiri. Menghadap ke arahku. Aku mundur. Tapi tiba-tiba lemari tua di belakangku terbuka sendiri dengan suara keras. B-A-R-K. K dari dalamnya. Keluar suara tangisan. Tangisan anak kecil. Disusul suara bisikan lirih yang sangat dekat dengan telingaku. "Dia masih di sini." Aku menjerit. Dan saat itu juga, lampu kembali menyala. Pintu kamar terbuka sendiri. Tiba-tiba, aku terengah-engah di lantai. Dan di luar, tidak ada siapapun. Hanya lorong sepi. Dan pintu kamar nomor 5 yang terbuka sedikit lagi. Setelah kejadian mengerikan semalam, aku memutuskan mencari tahu lebih dalam tentang kosan ini. Siangnya, aku memberanikan diri bertanya pada warung kecil di seberang jalan. Penjaga warung, seorang bapak tua, langsung terdiam saat aku menyebut nama kos itu. Lalu dia berkata pelan, "Kamu tinggal di kamar berapa, Neng?" Aku jawab, "Nomor 3. Bapak itu menghela napas panjang, lalu mulai bercerita. Dulu, kos itu pernah dihuni oleh seorang mahasiswi juga. Namanya Sari, rajin, pendiam, dan tinggal di kamar nomor 5. Awalnya tidak ada yang aneh. Tapi suatu malam, tetangga kos mendengar teriakan dari kamarnya. Saat dihampiri, Sari sudah tak bernyawa. Lehernya terlilit tali, dan tubuhnya tergantung di depan jendela. Yang paling aneh, di cermin kamar itu tertulis dengan darah, "Aku tidak sendiri." Sejak saat itu, kamar nomor 5 dikosongkan. Tapi kadang penghuni baru sering mendengar suara tangisan dari dalamnya. Beberapa bahkan mengaku melihat Sari lewat di lorong tengah malam. Aku diam mendengar cerita itu. Tubuhku gemetar karena semua yang kualami selama ini cocok dengan kisah itu. Tangisan, bayangan, mimpi tentang kamar nomor 5. Semua adalah jejak yang ditinggalkan oleh Sari. Dan kini, entah kenapa, aku merasa dia sedang mencoba berkomunikasi denganku. Malam itu, aku tak bisa tidur sama sekali. Cerita tentang Sari terus terngiang di kepalaku. Bayangan wajahnya dan tulisan darah di cermin membuatku tak berani memejamkan mata. Sekitar pukul 2 pagi, lampu kamar mulai berkedip sendiri, lalu mati total. HP-ku pun tiba-tiba mati. Meski sebelumnya baterainya penuh, lorong di luar kamarku tiba-tiba terdengar ramai. Langkah kaki, suara pintu dibuka, dan bisikan yang tidak bisa ku mengerti. Aku berdiri pelan, mendekat ke pintu, dan menempelkan telinga. Tiba-tiba, seret, ada sesuatu yang diselipkan dari bawah pintu. Kertas kusut dengan tulisan tangan yang kabur oleh air, tapi masih bisa kubaca. "Tolong aku." Dia tidak membiarkanku pergi. "Jangan buka pintu kamar 5. Tanganku gemetar, jantungku seperti mau copot. Aku mundur perlahan. Tapi tiba-tiba, cermin di kamarku retak sendiri. Dari retakan itu, perlahan muncul bayangan wajah. Wajah perempuan berlumuran darah menatapku dari dalam cermin. Dia membuka mulut, tapi tak ada suara. Lalu, dengan sangat jelas, dia menunjuk ke arah pintu. Pintu kamar kelima, yang malam ini terbuka lebar. Kos ini tak lagi seperti rumah, tapi perangkap. Dan aku tahu, aku tinggal selangkah lagi dari rahasia yang sebenarnya.
Malam itu, aku merasa seperti terjebak dalam mimpi buruk yang tak ada habisnya. Lampu kamar berkedip lagi, dan suara langkah kaki dari lorong terdengar semakin jelas. Namun, kali ini bukan suara langkah biasa, ada suara desahan dan terisak. Aku sudah tahu, sekarang saatnya aku harus masuk ke kamar nomor kelima. Mungkin ini satu-satunya cara untuk mengakhiri semua teror ini. Dengan penuh ketakutan, aku berdiri dan melangkah perlahan keluar kamar. Pintu kamar 5 tampak terbuka lebar, tapi tidak ada cahaya, hanya kegelapan yang pekat. Aku berjalan menuju pintu itu. Tangan terasa kaku saat ku tarik pintunya. Suasana di dalam kamar sangat dingin, seperti ada angin dari dunia lain yang masuk. Aku menyalakan senter dari HP, dan saat itu aku melihatnya. Di tengah kamar ada sebuah cermin besar yang tertutup kain hitam, dan di depannya terbaring tubuh seorang perempuan. Wajahnya pucat, matanya terpejam, dan di sampingnya ada seuntai rambut panjang yang terurai. Aku tertegun, tak bisa bergerak. Tiba-tiba, suara bisikan itu datang lagi. Dari sini, aku bisa pergi. Aku mendekat dan melihat sebuah tulisan di cermin yang tertulis dengan darah. Bantu aku keluar. Aku tak bisa pergi sendiri. Aku tahu ini adalah Sari, dan dia membutuhkan bantuanku untuk pergi dari kosan ini. Aku berpikir sejenak, harus melakukan apa? Apakah aku berani untuk menyentuh cermin ini? Saat aku menyentuh permukaan cermin, aku merasa seperti ditarik masuk. Kegelapan semakin mendalam, dan tubuhku terasa seperti melayang. Tiba-tiba, semua suara hilang. Hanya ada keheningan. Aku membuka mata, dan aku sudah kembali di luar kamar nomor 5, berdiri di lorong yang sunyi. Namun, kali ini, saat aku melihat ke arah kamar, pintu nomor 5 tertutup rapat, dan tak ada lagi suara aneh. Teror itu akhirnya berhenti. Aku tahu, apa yang terjadi malam itu tidak bisa dijelaskan dengan logika, tapi yang pasti, aku tidak akan pernah melupakan kosan tua itu dan kisah Sari yang tak bisa pergi. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga cerita horor yang kami bagikan bisa memberikan kesan mendalam. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Widi Purnomo supaya kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya. Jika kalian punya cerita horor pribadi, tulis di kolom komentar. Siapa tahu bisa jadi video berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan tetap waspada, karena kita tidak pernah tahu apa yang tersembunyi di balik pintu. Selamat malam, dan jangan lupa cek di bawah tempat tidur.